Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman di rumah? Alhamdulillah. Miss Eva doakan semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat untuk belajar dari rumah. Amin. Oke, sebelum kita mulai kelas hari ini, yuk sama-sama kita buka dulu dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Wah, keren. Masya Allah. Yuk kita simak videonya. Makanan dan minuman halal. Arti makanan halal. Di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 4, Allah menjelaskan ketentuan makanan halal. Dalam surat Al-Maidah ayat 4 dan ayat 88, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa hanya makanan halal dan baik yang boleh dimakan. Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan oleh umat Islam. Semua makanan yang baik atau thayyibah adalah halal. Yang dimaksud dengan baik adalah yang bermanfaat untuk hidup manusia, baik itu jasmani, rohani, ataupun akalnya. Contoh makanan yang baik adalah yang tidak mengandung racun dan zat-zat yang dapat merusak tubuh kita. Ketentuan lainnya tentang makanan halal adalah makanan halal harus didapatkan dengan cara yang halal pula. Jika makanan yang halal diperoleh dengan cara yang tidak halal, maka makanan tersebut akan berubah sifatnya menjadi makanan yang haram. Berikut macam-macam makanan yang halal. Makanan halal terbagi menjadi dua, yaitu makanan halal yang berasal dari darat dan makanan halal yang berasal dari air. Makanan halal yang berasal dari darat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hewan ternak yang disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti ayam, kerbau, kambing, sapi, dan sebagainya. Makanan halal dari darat yang berikutnya adalah biji-bijian. Contohnya seperti padi, jagung, kacang, kacang kedelai, dan sebagainya. Berikutnya ada umbi-umbian. Contohnya seperti kentang, wortel, lobak, singkong, dan sebagainya. Termasuk sayur mayur yang seperti sawi, kol, bayam, kangkung, selada, pokcoy, dan sebagainya. Kemudian ada juga buah-buahan yang biasa kita makan di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti buah stroberi, jeruk, apel, nanas, semangka, dan sebagainya. Itu semua didapatkannya harus dengan cara yang halal, agar makanan tersebut tetap menjadi makanan yang halal. Makanan halal yang berasal dan hidup di air, baik itu air tawar, air laut, dan juga air payau, atau air yang campuran air tawar dan air laut. Berikut makanan halal yang berasal dari air. Yang pertama, ada hewan yang hidup di air tawar. Contohnya ikan lele, belut, ikan nila, dan sebagainya. Hewan yang hidupnya di air laut yaitu kerang, cumi, ikan, ikan salmon, dan sebagainya.
Yang terakhir, hewan yang hidup di air payau, yaitu contohnya ada udang. Pengelompokan jenis makanan halal. Berdasarkan pembahasan tersebut, jenis makanan yang halal dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu semua makanan yang toibah atau yang baik dan tidak kotor. Yang kedua, semua makanan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang ketiga, semua makanan yang tidak membahayakan kesehatan, baik itu kesehatan jasmani, rohani, akal, moral, dan akidah. Dan yang terakhir, hewan yang hidup di air, baik itu air tawar, air laut, maupun air payau, atau campuran antara air tawar dan air laut. Selanjutnya ada minuman halal. Minuman adalah kebutuhan pokok sehari-hari manusia, karena tubuh manusia membutuhkan banyak air yang berfungsi untuk melarutkan zat-zat makanan, melancarkan proses pencernaan, dan juga untuk mengatur suhu tubuh manusia. Arti minuman halal. Minuman halal adalah minuman yang bersih atau suci dan tidak beracun yang bisa merusak tubuh manusia. Macam-macam minuman yang halal. Minuman yang halal terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, semua jenis air yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia. Air yang dimaksud adalah jenis air yang alami, yang berasal dari sumur, air kelapa, air sungai, air danau, air hujan, dan air yang berasal dari mata air. Yang kedua, minuman yang airnya sudah bercampur benda lain yang halal, seperti susu, bandrek, sirup, kopi, teh, dan sebagainya. Selanjutnya, minuman yang melalui proses kimia, yaitu soda. Kemudian ada air atau cairan yang berasal dari airnya memabukkan, kemudian diproses dan berubah menjadi tidak memabukkan, seperti arak yang berubah menjadi cuka. Kemudian air atau cairan yang bukan berupa najis atau terkena najis, seperti air pipis atau air seni. Yang berikutnya, air atau cairan yang suci dan didapatkannya secara halal. Oke, bagaimana untuk pelajaran hari ini? Semoga teman-teman semua bisa paham dan bisa mengerti dari penjelasan Miss Eva tersebut. Sebelum kita akhiri, yuk sama-sama kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Miss Eva pamit, tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.